Alih fungsi lahan pertanian menjadi isu yang membayangi pelaksanaan mega proyek Bandara Kertajati. Bak Buah Simalakama, di satu sisi pembangunan Bandara Kertajati bermanfaat untuk transportasi warga dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, pembangunan Kertajati menggerus lahan pertanian produktif milik warga. Kalau bicara tadi dikatakan lahan produk relatif itu, ya, saya boleh mengatakan lahan di sekitar bandara itu kalau sangat sulit dijangkau. Sebenarnya sawahnya juga sawah tak ada hujan, itu ya, sulit untuk musim yang keduanya. Kemudian manakala hasil produksinya pun juga dengan harga yang murah. Kenapa? Menjangkau ke sananya juga sangat jauh. Ya. Jadi sekarang inilah dengan hadirnya bandara, baru aset-aset rakyat itu bisa punya nilai. Bertani menjadi pekerjaan yang telah puluhan tahun dilakoni oleh Wira, warga desa Sukamulya. Namun petani ini resah karena lahan pertaniannya masuk dalam zona wilayah pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Lahan saya sekali panen dapatnya yang sebau itu 6 ton. 6 ton sekali panen. 2 kali panen kan sudah 12 ton. Nah, makanya itu habis panen ini padi ditanami herbis. Ya, herbis sama itu sama cabai. Lagi panen cabai, Bu. Bisa dijual ke Jakarta, ke Bandung, ke Cirebon juga, Indramayu, yaitu jadi barang. Hasil bumi dari lahan pertanian milik Wira bisa menjadi sumber hidup dan laku dijual hingga luar Kabupaten Majalengka. Makanya saya takut kehilangan tanah, takut pindah tempat, enggak seperti tanah sekarang. Tanah Sukamulya kan seperti tanah emas, enggak ada irigasi kan, udah ada air, panen bisa 3 kali. Negara punya mimpi besar untuk mewujudkan swasembada pangan. Salah satunya yakni bisa mencukupi kebutuhan beras sebagai makanan pokok. Namun ironisnya, beras yang merupakan pangan utama masyarakat Indonesia hingga kini masih dipasok dari luar negeri. Sepanjang tahun 2018 hingga bulan Mei lalu, setidaknya ada sekitar 600.000 ton beras asal Vietnam yang masuk ke Indonesia. Keran impor yang dibuka oleh pemerintah membuat Indonesia menduduki peringkat keempat sebagai negara pengimpor beras. Sekitar 1,6 juta ton beras yang dikonsumsi masyarakat Indonesia berasal dari luar negeri. Jumlah impor beras Indonesia lebih tinggi daripada negara serumpun Malaysia. Saya bisa menggambarkan bahwa produksi naik. Ada yang meragukan. Kami sampaikan, pertambahan penduduk per tahun itu 1,4%, 1,5%, kurang lebih 3 juta. Sampai dengan hari ini sesuai BPS, tahun 2018 itu 12,8 juta pertambahan penduduk. 12,8 juta pertambahan penduduk, dan itu membutuhkan beras 1,7 juta ton. Pertanyaan saya, apakah tidak tahun 2017-2016 tidak ada impor? Sekarang ada, tapi masih di Bulog. Pulau Jawa adalah daerah produsen padi terbesar Indonesia yang disokong oleh Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sayangnya dibandingkan tahun 2016, jumlah produksi padi ketiga provinsi ini terus merosot pada tahun lalu. Kan memang seolah-olah pembangunan bandara itu menjadi keniscayaan bahwa ini akan menggenjot pertumbuhan ekonomi Majalengka juga Jawa Barat secara umum, tapi tidak memperhatikan bagaimana nasib lahan pertanian dan kebutuhan pangan nasional misalnya. Sementara pemerintahan sendiri mempunyai program cetak sawah baru. Jadi sebenarnya ironis juga ya, di sisi lain hendak mencapai kedaulatan pangan dengan membuat program cetak sawah baru, tetapi sawah-sawah, lahan-lahan pertanian yang sudah ada justru dihilangkan. Nah,
Hingga kini, sebagian warga desa Sukamulya di Kecamatan Kertajati masih tetap pada pendirian. Mereka mempertahankan lahan kepemilikan dari rencana proyek perluasan bandara. Kawasan Aerocity di Bandara Kertajati yang hendak dikembangkan dianggap warga bukanlah pembangunan infrastruktur demi kepentingan masyarakat. Kalau kepentingannya untuk Aerocity, sudah lain urusan. Karena Aerocity adalah lingkungannya, zonanya zona bisnis, bukan proyek kepentingan umum gitu kan. Nah, berarti mekanismenya pun bukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang dipakai untuk pembebasan lahannya. Ini sudah masuk bisnis itu kan. Nah, yang kami khawatirkan ini lahan Desa Sukamulya ini akan terus dibebaskan dengan mendompleng proyek untuk kepentingan umum, sementara akan digunakan untuk kepentingan bisnis. Nah, Sukamulya tidak mau dijadikan seperti itu. Jadi mereka yang butuh lahan, warga Sukamulya yang akan ditumbalkan dengan harus menjual tanahnya dengan dalih ini untuk kepentingan bersama. Bukan tidak mungkin Indonesia bisa mencapai target swasembada pangan, sebab Indonesia adalah negeri gemah ripah loh jinawi, negeri yang makmur dan tanahnya sangat subur. Jangan sampai lahan pertanian yang ada terus terkonversi, membuat para petani tidak bisa menjadi tuan di negerinya sendiri.